Assalamualaikum, halo teman-teman. Hadir kembali di Farbianto Channel. Kali ini kita hadir dalam Dugem, Dunia Gerah Melek Hukum. Ya, Dugem kali ini kita akan mengamati beberapa kasus atau fenomena kejadian yang terjadi di Indonesia yang tentunya masuk ke radar Dugem kami yang dinilai layak dibahas. Ya, langsung saja dengan kasus Dugem kita kali ini adalah Pemirsa, seorang wanita asal Palembang, Sumatera Selatan hanya bisa pasrah ketika calon suaminya tiba-tiba membatalkan acara pernikahan. Ya, padahal undangan pernikahan dan tenda pelaminan sudah dipesan dan tinggal menuju hari H. Pupus sudah harapan Dwi Komariah, warga Kelurahan 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang untuk menikah. Hal itu pun membuatnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Di hadapan petugas Polrestabes Palembang, wanita berusia 21 tahun itu mengaku sudah menjadi korban penipuan oleh kekasihnya sendiri berinisial AP. Di mana sebelumnya kekasihnya itu berjanji akan datang bersama keluarganya ke rumah korban untuk melamar dan menentukan hari pernikahan, sembari memberi biaya pernikahan sebesar 20 juta rupiah. Dwi bersama keluarganya sudah membayar uang muka untuk sejumlah kebutuhan pernikahan. Namun janji tinggallah janji. Kekasihnya tersebut menghilang bak ditelan bumi. Setiap kali ditelepon tidak pernah diangkat, sehingga keluarga calon wanita seolah-olah dipermainkan. Merasa tidak ada itikat baik dari kekasihnya, Dwi dan keluarga yang merasa dirugikan didampingi kuasa hukumnya melaporkan peristiwa yang dialaminya ini ke polisi. Yang alasan mamanya itu ngebatal sedangkan mamanya itu sudah tahu kami nge-DP, alasannya tak logis, Kak. Katanya kami tuh main dukun, pakai minyak wangi ngemati anaknya. Nah, sedangkan dia tidak ada bukti yang kuat sama sekali. Acara pernikahan itu rencananya akan digelar pada 7 Juni 2020 lalu. Namun hingga saat ini keduanya tidak kunjung menikah. Akibat pembatalan pernikahan secara sepihak ini, korban mengalami kerugian 20 juta rupiah serta menanggung malu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah TV One mengabarkan. ya, atas pelaporan kasus tersebut seorang kekasih yang gagal nikah, jadi berujung pada pelaporan pidana dengan basic utamanya yaitu terkait dengan penipuan, ya kan. Sekarang kita akan kaji dari segi hukum secara luas. Tentunya di situ ada perbuatan melawan hukum, ya, dalam arti melawan hukum seperti apa yang dapat dikenakan oleh si pihak yang dilaporkan, ya kan. Apakah ini dalam ranah hukum pidana saja, perdata dimungkinkan, atau ranah hukum yang lain. Karena tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa hal seperti ini adalah dilazimi sebagai kekhilafan perilaku semata. Jadi berujung hanya kepasrahan salah satu pihak yang dirugikan. Ini tidak hanya perempuan, ya, dan laki-laki pun dapat jadi korbannya juga. Karena ada beberapa kasus-kasus yang ternyata laki-laki justru menjadi korban, seperti itu. Oke, langsung kita akan fokus. Pertama kita akan kaji dari ranah hukum perdata. Nah, kalau hukum perdata kita akan berawal dari janji kawin. Janji kawin sendiri itu sudah diatur dalam kitab hukum perdata, ya kan, KUHP. Dalam KUHP sendiri pasal 58 sudah dijelaskan, sudah jelas. Itu dasarnya adalah pada umumnya janji kawin itu tidak dapat dilakukan penagihan atau dilakukan proses ke pengadilan, ya kan. Namun gugatan ganti rugi itu terkait janji kawin itu ketika ada batasan tertentu memenuhi kualifikasi itu dapat diajukan. Jadi ini ada batasannya, ya, limitasinya jelas.
Gugatan ganti rugi bisa diajukan jika terbukti sudah ada pemberitahuan akan kawin kepada petugas, dalam hal ini kantor catatan sipil ya, diikuti pengumuman kawin oleh petugas tersebut. Jadi ketika itu sudah ada kegiatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Jika perbuatan melawan hukum kita sudah tahu, yaitu diatur 1365 KUH Perdata, ya kan? Di situ akan terjadi pembuktian bagaimana kerugiannya, korelasinya, apakah itu benar melawan hukum, terus mana yang dilanggar, penyebabnya, akibatnya. Nah, itu yang akan dibuktikan dalam perdata, karena dalam perdata ini yang harus dibuktikan adalah kebenaran formil. Jadi data-data besarnya berapa, kerugiannya berapa, itu harus ada korelasi dengan akibatnya. Terus kita akan lihat kalau itu dari segi pidana ya. Kalau dari segi pidana sendiri, fokusnya adalah di situ akan ada perdebatan antara faktor kesengajaan dan kesalahan ya. Dan itu mutlak harus dibuktikan. Apakah itu si pelapor bisa membuktikan kesengajaan dan kesalahan dari si pelaku. Kebetulan dalam kasus tadi adalah pelaporan adalah perempuan dan pelakunya adalah yang dilaporkan ya, diduga yang dilaporkan adalah pihak laki-laki. Nah, itu harus dibuktikan kesengajaan kesalahannya. Karena prinsipnya hukum pidana di Indonesia ini adalah asasnya legalitas dan lex serta. Lex serta dari sisi perbuatan yang dapat dipidana. Jadi jelas mana unsur-unsurnya harus bisa dimasukkan, dibuktikan, dan dikualifikasikan. Kalau dalam hukum pidana Indonesia yang sering digunakan adalah pasal 372 dan pasal 378. 372 dan 378. 372 sendiri itu terkait nanti penggelapan, dan 378 sendiri itu tentang penipuan. Sebenarnya bisa dicek unsur-unsurnya, yang di situ intinya adalah garis besar ada tipu muslihat, menggerakkan sesuatu, sedangkan penggelapan nanti diatur dalam pasal 372. Dalam perbedaannya adalah dari objek dan tujuannya. Penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Nah, mungkin ini yang banyak terjadi kekurang kehati-hatian dari penyidik maupun dari pelapor untuk membuktikannya. Jadi harus jeli bagaimana bisa masuk ke penggelapannya, fokus di objeknya, bendanya, unsur-unsurnya. Jadi pelapor jangan sampai itu hanya digunakan untuk fokus di pasal penipuan. Namun kalau tidak ada unsur-unsur dalam penggelapannya, ya itu tidak bisa dimasukkan ya tentunya. Karena kan itu berdasarkan bukti ya, fakta di lapangan. Mungkin bisa ditambahkan juga untuk kejahatan asal-usul perkawinan. Ini untuk kasus-kasus tertentu ya, nggak main-main juga, itu pidananya paling lama 5 tahun. Bisa dicek di KUHP, jelas unsur-unsurnya. Di situ juga bagaimana hal-hal yang menghalang perkawinan. Padahal di situ ada sifat mengetahui tapi tetap dilangsungkan atau oleh salah satu pihak. Nah, itu bisa masuk ke kejahatan asal-usul perkawinan. Oke. Kita fokusnya lagi adalah terkait tidak hanya regulasi, tapi praktik di Indonesia. Ada satu jurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi salah satu pijakan ya utama dalam kasus janji mengawini. Ini adalah jurisprudensi perkara nomor 3277 Kasasi Perdata tahun 2000 yang putusannya dibacakan pada tanggal 18 Juli 2003. Itu di bawah Hakim Agung Bagirmanan, Parman Suparman, dan Arbioto pada pertengahan Juli 2003. Kasus ini cukup menarik, di mana jurisprudensi MMA ini menyebutkan bahwa di sini dilarikan untuk karena si pelaku itu tidak dipenuhi janji untuk mengawini, perbuatan si pelaku tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar norma susila dan kepatutan dalam masyarakat. Jadi fokusnya adalah pelanggaran melawan hukumnya adalah melanggar kesusilaan dan kepatutan. Di sini kita tidak akan membicarakan kejahatan, tapi di sini adalah pelanggaran norma. Karena ini ranah perdata ya. Jadi fokusnya adalah ganti rugi.
Di situ mengembalikan kerugian si pelapor karena si pelaku itu kebetulan ini dilaporkan adalah laki-laki dan pelapornya adalah perempuan. Jadi si laki-laki dia harus melaksanakan putusan pengadilan, yaitu karena dia telah melawan hukum, melanggar norma sosial dan kepatuhan dalam masyarakat, yaitu melakukan ganti rugi dan mengembalikan seperti keadaan semula, dalam arti ya tadi kerugian yang telah dikeluarkan oleh pihak pelapor dalam pemohon ya, tentunya pemohon karena ini perdata, yaitu pemohon sampai tingkat kasasi karena sudah malu dan kerugian di keluarganya, di masyarakat sekitar, dan si yang dimohonkan atau dilaporkan itu pihak laki-lakinya harus melaksanakan putusan pengadilan. Oke, ada beberapa kasus-kasus menarik seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Sekayu, Sumatera Selatan 5 November 2015. Di situ juga masih pengadilan negeri ya. Dan itu pun sampai ingkrah pun ada kasus yang serupa namun dikenakan dengan kasus penipuan. Karena memang ranahnya ini pidana, dikenakan pas kasus penipuan 378, fokusnya adalah karena tidak menepati janji menikah. Dan situ hakim memutus untuk si pelaku itu yang dilaporkan itu melakukan penipuan, ya kan. Kalau di kasus tersebut fokusnya di pidana ya. Ini berbeda dengan jurisprudensi yang kita bahas tadi, ya kan. Tapi muaranya adalah, garis besarnya adalah di situ adalah gagal nikah dan adanya janji kawin. Cuman variannya berbeda-beda dalam masyarakat. Seperti itu. Oke. Pada dasarnya adalah kerugian-kerugian ini tentu akan berimpact ya. Kalau kita lihat kaji dari jurisprudensi dan beberapa putusan tadi, ya kan. Jadi fokusnya adalah negara melalui Mahkamah Agung ini hadir untuk melindungi rakyat, dalam ini selaku pelapor atau pemohon dalam kasus perdata maupun pidana, gimana masuk ke dalam perkara tadi ya, bukan hanya gagal nikah atau ingkar janjinya semata, tapi di situ ada kerugian, baik kerugian pidana maupun kerugian perdata. Jadi fokus di pengadilan dalam ini adalah negara hadir adalah melakukan penggantian kerugian baik perdata maupun pidana. Itu yang fokusnya hukum melalui pengadilan hadir. Ya, justru ada hal yang menarik lagi. Contoh, kita ada beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2013. Mahkamah Agung ini justru menolak gugatan dari pemohon kasasi, ditolak oleh Hakim Agung karena dalam ini pihak perempuan sebagai penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya telah menyerahkan keperawanan kepada tergugat, asal setelah tergugat berjanji akan menikahi penggugat. Ya. Nah, ini untuk kasus Mahkamah Agung pada tahun 2013 Februari. Ini menarik karena memang objek dalam hal ini gugatan gagal nikah ini, ingkar janji menikahi, namun pembuktian yang didalilkannya adalah keperawanan, dan keperawanan dalam ini dalam segi perdata pembuktiannya dimintakan ganti rugi tentu sulit karena keperawanan itu kan medis ya, nanti harus membuktikan secara detail, dan ini dilarikan ke ranah perdata. Dan Hakim Agung pada saat itu tahun 2013 menyatakan gugatan ditolak karena dalam hukum perdata yang harus dibuktikan itu adalah kebenaran formil, kebenaran yang sesuai dengan legalitas tertulis yang harus diungkap, seperti itu, bukan kebenaran material ya, yang itu memang hakim harus aktif, tapi di sini adalah yang harus aktif adalah si penggugat. Oke, akhir kata
pemahaman akan adanya aturan dan akibat yang mengikuti, baik dari perspektif hukum, sosial, tentu harus ada dilandasi dengan etika dan pemahaman secara mendalam bagi tiap pasangan yang sedang atau akan melakukan janji perkawinan. Tentu diingat ya, janji perkawinan adalah janji suci yang mutlak dijaga, tidak hanya di hadapan pasangan, hukum di masyarakat itu sendiri. Namun lebih dari itu, yang paling utama adalah kepada Sang Pencipta. Jadi teman-teman agar memahami apa itu janji pernikahan atau janji kawin seperti itu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentarnya ya. Akhirul kalam, tetap tunggu konten kami selanjutnya hanya di channel Farbianto.